pasti sekarang dalam keadaan menderita. Dan perasaannya Mas Aldo juga. Makanya Sofia sengaja nggak menghubungi handphone mereka. Karena Sofia takut Sofia cuma menambah beban dan penderitaan mereka. Ya udahlah Sophia. Sekarang lebih baik kamu istirahat demi kesehatan kamu dan juga bayi kamu. Aku ini masih istri Syah kamu. Nggak mungkin aku membiarkan keluarga aku tinggal dalam keadaan seperti ini, Do. Apalagi Papa Danu juga baru selesai operasi kan, Do. Butuh biaya banyak untuk pengobatannya. Jadi semua yang aku miliki, uang, rumah, mobil, atau apapun juga milik kamu. Saya ngerti. Kalau kita ini masih suami istri. Tapi ingat, ini hanya menunggu waktu. Karena saya akan tetap menceraikan kamu. Jangan berpikir menjadikan anak cacat itu sebagai istri kamu. Berpura-pura saja sampai kita aman. Sesudah itu, kamu pergi dari sana dan hancurkan perempuan itu. Kali ini Aldo minta maaf, Pak. Kalau Aldo tidak bisa menuruti keinginan Papa. Karena Aldo ingat bagaimana Papa caranya selama ini untuk menyelesaikan masalah. Bayi ini masih terlalu kecil kalau harus langsung dikasih ke teman kamu itu. Mendingan kita suruh perawat ini asuh dia supaya dia cepat besar. Dan sekarang ini tugas kamu untuk merawat bayi ini agar cepat besar dan montok biar laku dijual lebih mahal. Makan Dewi, nanti sakit lagi. Gary, ngapain sih kamu kasih dia makan? Kita masih membutuhkan Dewi untuk membantu Haikal. Apa sebenarnya yang kalian rencanakan? Kenapa anak saya jadi korban kebiadaban kalian? Biadab? Kamu bilang saya biadab? Dan tega membunuh anak kamu ya? Kamu tenang aja, anak kamu masih hidup. Gary, bohong. Kita nggak tahu apa-apa soal anak kamu. Mungkin aja anak kamu itu udah mati. Tolong jangan permainkan saya. Mana anak saya? Ibu macam apaan kamu? Gak punya perasaan. Bayinya hilang masih banyak ngomong. Tahu apa kamu tentang perasaan seorang ibu, hah? Kamu nggak pernah melahirkan, kamu nggak pernah mengandung. Tahu apa kamu tentang perasaan seorang ibu? Jangan kurang ajar kamu sama saya. Dengar ya, kamu pasti akan menyesal. Saya tidak akan membiarkan bayi kamu hidup. Dasar pembunuh. Kalian pembunuh. Punya bukti apa kamu kalau kita berdua yang menculik dan membunuh bayi kamu? Walau kamu menemukan mayat bayi kamu sekalipun. Kalau memang anak saya masih hidup, ya Allah, selamatkanlah dan lindungilah dia dimanapun dia berada, ya Allah. Hamba mohon, ya Allah. Nyebelin banget nih bayi. Sama kayak emaknya tuh si Dewi Sialan itu. Tati, saya takut dengan apa yang kita lakukan bisa bikin masalah nantinya. Ini kan sama aja dengan membantu penculikan. Salahnya kamu. Kamu kan sudah terlanjur mau saat Nyonya Zoya sama Tuan Gary meminta kamu untuk merawat bayi ini. Iya, saya tahu Mbak. Bayi ini akan dijual. Tapi saya takut aja. Nggak usah takut, Tarsih. Meskipun ini rencana Tuan Gary sama Nyonya Zoya, tapi saya sudah bikin rencana yang baru yang lebih menguntungkan kita. Rencana apa lagi sih? Aduh, kamu bikin saya takut aja. Kamu tenang aja, Tarsih. Yang penting, kamu rawat bayi ini dengan baik. Karena bayi ini mendatangkan uang yang banyak untuk kita. Urusan selebihnya, biar Tati yang atur. Aduh, maaf ya, udah nunggu lama ya. Biasalah orang sibuk. Tutupin aja deh, saya nggak punya banyak waktu. Ada apa ya? Tadinya saya mau ketemu sama Mas Abi. Mas, emangnya tukang bakso apa? Apaan? Enggak ada siaran ulang. Ada apa? Saya cuma mau nanya, apa benar sekarang Mas Abi lagi nanganin kasusnya Pak Danu Broto? Oh, masalah si busuk itu ya?
Oh, kalau itu sih bukan menangani lagi. Tapi Pak Abi yang ganteng itu yang bisa menjadikan Danu Broto jadi kere mendadak. Maksudnya? Gini. Karena saya tahu katanya situ masih saudaraan sama Pak Abi, makanya saya mau open-openan aja deh. Nggak ada yang saya tutup-tutupin. Jadi Mas Abi itu sendiri yang awalnya mengadukan dan membocorkan semua rahasia kebusukan Danu Broto setan itu ke polisi. Jadinya Pak Danu ditahan deh. Pak Abi Manyu yang menyebabkan Pak Danu Broto masuk penjara? Iya. Oh iya, waktu Pak Jimmy jadi kliennya Pak Abi, dendamnya Pak Abi makin menjadi-jadi. Dia senang aja ngebantu Pak Jimmy mendapatkan harta dan aset Pak Danu. Karena Pak Danu nggak bisa bayar utang-utangnya. Dan sekarang Pak Jimmy sama Pak Abi lagi menunggu hasil sidang deh. Apa semua harta Pak Danu bisa benar-benar disita atau harus dijual murah untuk nutupin hutang-hutangnya. Tapi kayaknya nih Pak Abi udah mulai ngincer rumah deh. Itu tuh rumah bekasnya Pak Danu. Tapi ya kalau rumah itu berhasil disita dan jatuh ke tangannya Pak Jimmy. Aduh, Pak Abi, seandainya Pak Abi melamar Tuti hari ini, pasti Tuti akan menjadi nyonya rumah di istana bekas Danu Broto yang setan itu. Kemana sih? Gitu banget sih. Diajakin ngegosip malah ngabur. Hai. Lu lagi. Mau ngapain lu kesini? Dunia ini ternyata sempit ya. Di saat Danu Broto berkuasa, kita ketemu. Dan di saat Jimmy berada di atas angin, ternyata takdir mempertemukan kita kembali. Lo emang perempuan licik yang hanya memanfaatkan kecantikan lo untuk mendapatkan uang dari laki-laki. Lo jangan munafik, Debbie. Apa sih yang lo cari di dunia ini kalau bukan uang? Udah, nggak usah berbelit-belit. Sekarang katakan apa mau lo. Gue tahu, lo sekarang lebih licik dari Danu Broto. Dan kalau lo tahu rencana gue yang akan mendatangkan banyak uang, lo pasti akan tertarik. Rencana? Rencana apa? Katakan. Abi, gue gak nyangka ya, hanya karena uang ternyata lo mau bekerja sama gue. Mungkin itu juga salah satu penyebab gue dulu jatuh cinta sama lo. Maaf ya Tisa, gue nggak punya waktu untuk ngomongin yang nggak penting. Oke, gue akan bicara sesuatu yang penting, Bi. Tapi nggak di sini. Ini alamat rumah gue. Gue tunggu lo di sana. Dan sekarang, gue mau menghibur Pak Jimmy tersayang. Dah. Sophia, dengar dulu penjelasan saya, Sophia. Ini masalah bisnis, masalah kebenaran, masalah hukum. Sofia benar-benar gak nyangka, Mas Abi. Mas Abi menciptakan hukum untuk menghancurkan Papa. Sophia, kamu salah paham. Maksud saya nggak seperti itu. Udahlah, Mas Abi. Mas Abi nggak usah banyak bicara tentang hukum. Sofia tahu, Mas Abi sakit hati oleh Papa kan? Tapi kenapa Mas Abi nggak mikirin perasaannya Mama? Mama itu menyayangi Mas Abi seperti Mas Abi anaknya sendiri. Kenapa Mas Abi nggak bunuh kita semua sekalian? Bunuh Sofia, Mas Abi. Bunuh Mas Aldo, bunuh Papa. Atau bunuh Mama sekalian, biar Mas Abi puas. Sophia! Sophia, kamu kenapa, Sophia? Lepasin Sofia, Mas Abi. Lepasin! Sofia nggak mau ditolong sama orang yang nggak punya perasaan kayak Mas Abi. Lepasin Sofia, Mas Abi, lepasin! Lebih baik Sofia mati. Sabar, Pak. Ma, sepertinya Papa harus dirawat rumah sakit lagi, Ma. Ya Allah, Aldo. Rumah sakit gimana? Itu kan butuh biaya besar, Aldo. Jangankan untuk rumah sakit. Untuk beli obat yang harus diminum oleh Papa rutin aja setiap hari. Dan juga makan kita sehari-hari kita udah kesulitan. Iya. Tabungan Aldo juga semakin menipis, Ma. Apalagi Aldo juga harus membayar tagihan kerikat Aldo, Ma.
yang udah over limit. Mama juga nggak tahu, Aldo. Kenapa penderitaan ini mendera kita seperti ini? Aldo, kamu mau kemana? Aldo nggak bisa tinggal diam, Ma, melihat keadaan papa seperti ini. Aldo akan jual kalungnya Anggun, Ma. Jangan, Aldo. Jangan. Aldo. Cincin yang dari aku kalah bagusnya sama kalung yang kamu pakai. Anggun selalu mensyukuri apapun yang Mas Aldo berikan. Hanya saja, kalau Anggun melihat kalung ini, Anggun teringat sama ibu. Seandainya ibu bisa melihat pernikahan Anggun. Jangan coba-coba menjual kalung itu, Aldo. Kalung itu adalah kenang-kenangan pengikat rasa cinta kamu dengan Anggun. Dan penghubung perasaan Mama dengan Anggun, Aldo. Janjilah, Nak. Apapun yang terjadi, kamu tidak akan pernah menjual kalung itu. Lebih baik kamu jual sisa perhiasan Mama ini. Tinggal ini, Aldo, yang bisa kamu jual. Dan ini adalah sebagian kenang-kenangan dari Papa untuk Mama. Tapi Mama ikhlas. Mama ikhlas menjual ini semua. Toh uangnya juga untuk biaya perawatan Papa. Kamu jual ya, Aldo. Siapa tahu uangnya bisa bermanfaat untuk jaga-jaga kalau Papa ternyata harus masuk rumah sakit lagi. Jangan lupa, tebus obat Papa. Masih ada sisa resep dokter yang belum ketebus. Iya, Ma. Aldo akan jual kalung ini dengan cepat, Ma. Supaya bisa menebus obatnya Papa. Aldo titip kalung ini, Ma. Aldo pergi, Ma. Assalamualaikum. Topan! Woi! Woi! Topan! Woi! Topan! Cabut! Mas Aldo kok kesini nggak bilang-bilang? Untung aja Lisa belum pergi. Ada apa Mas Aldo? Sebenarnya saya mau... Ada apa sih? Cepetan deh, to the point aja. Saya mau pinjam uang, Lis, buat biaya berobat Papa. Soalnya kita lagi nggak ada uang. Ya, saya mau minjam uang 5 atau 10 juta.
Wah, kalau cuma 1 juta 2 juta sih ada Mas Aldo. Tapi kalau sebanyak itu, Alisa mesti minta sama Papa. Lagian kalau Papa tanya Mas Aldo balikinnya mau gimana? Emang Mas Aldo mau kerja di tempat Papa? Atau gini aja deh, seadanya kamu aja deh. Yang penting saya bisa nebus obatnya Papa. Oke deh, yaudah ikut KTM ya. Mas Aldo, mobilnya di sana. Bareng aja. Wah, gila. Besar. Dapat rezeki nomplok gua. Bang Dodo ngejamret di mana? Bisa dapat perhiasan mahal kayak gitu. Wah, anak kecil. Tahu aja lu barang mahal. Gue dapat rezeki nomplok gara-gara gue tadi ngintai. Yang gue intai anak orang kaya. Ya hasilnya kita panen besar buat makan beberapa bulan. Yang Bang Dodo jambret, ibu-ibu. Gampang banget dong. Enak aja lu ngomong. Anak muda yang bawa perhiasan ini. Jangan-jangan dia ambil punya ibunya. Makanya pas gue jambret, dia berusaha ngejar gue. Untung aja gue gak kena. Siapa ya anak muda yang punya perhiasan mahal kayak gitu? Jangan-jangan dia anak orang kaya, terus sekarang jatuh miskin. Makanya barang-barang itu harus dijual. Alah, anak kecil. So tau banget sih lu. Tapi ingat ya, tutup mulut lu. Jangan sampai ada yang tahu. Kalau sampai ada yang tahu, gua pites lu. Iya Bang Dodo, Yono janji. Yono gak akan bilang siapa-siapa. Eva? Aduh, ada apa sih teriak-teriak? Nggak ada apa-apa, cuman sedikit kabar baik. Kirain ada apa, mendingan aku dandan deh. Nanti dulu dong dandannya. Dengar dulu kabar baiknya. Kabar baiknya, kalau kita bakal punya anak. Punya anak? Iya, kita mau punya anak. Soalnya ada orang yang nggak punya. Dia mau jual bayinya sama kita. Alasannya, dia sudah nggak mampu lagi merawat bayinya. Nah, bagaimana kalau bayinya kita beli, kita adopsi jadi anak kita? Ya, bagus juga, Pak. Mudah-mudahan dengan kita mengadopsi anak itu, Eva jadi kepancing hamil deh. Iya, mudah-mudahan. Tapi satu-satu dulu dong. Yang ini dulu masalahnya selesain. Tapi awas loh, kalau bohong. Terus kenapa nggak langsung bayar aja dan bawa anaknya ke sini? Mana sih? Sabar, Eva, sabar. Mereka itu lagi sedang dalam perjalanan kemari. Lagi pula, walau bagaimanapun kan saya tetap harus ngomong sama kamu. Dan kamu tetap harus lihat anaknya. Cocok atau enggak, itu jauh lebih penting. Pokoknya aku nggak masalah. Selagi anak itu bersih, terus keturunan orang baik-baik. Aduh, aku nggak sabar nih. Aduh. Yang penting, nanti nggak ada yang gugat kita loh. Ya? Beres. Kamu tidak perlu khawatir, Eva. Saya jamin, tidak ada seorang pun yang bisa menggugat anak itu. Walau bagaimanapun, anak itu akan sepenuhnya menjadi anak kamu. Anak kita. Bener ya? Lihat, Pak. Bayinya lucu. Cantik, kulitnya bersih. Pantes kan jadi anaknya aku? Iya. Pantas. Oh ya, kita tinggal bayar sesuai dengan harga yang Bibi minta. Boleh dihitung dulu. Duh. Ntar kamu panggil Mama. Jangan lupa. Panggil saya juga Papa. Iya. Lucu.
Halo? Ben, lu kan pernah bilang sama gue, katanya lu mau adopsi anak. Nah, sekarang gue ada anaknya nih. Anaknya bersih, sehat, ya lucu. Ya cuman cukup mahal. Lu mau ambil nggak? Sorry, Ger. Lu telat. Gue udah ngadopsi anak. Apaan? Maksudnya lu udah adopsi anak begitu? Anak siapa lu ambil? Ada. Anak orang gak punya. Dia nawarin bayinya ke gue. Udah gitu anaknya persis seperti lo bilang. Cantik, bersih, sehat. Si Eva suka lagi. Ya udah, langsung aja gue adopsi. Sekali lagi sorry ya. Habisnya lu telat sih, Ger, ngasih kabar ke gue. Sial. Saya permisi dulu. Ya, terima kasih ya. Tuh, aduh cantik. Cantik sekali. Pules ya tidurnya. Itu papa tuh. Jadi Pak Jimmy membelikan apartemen ini untuk Tisa. Iya. Kenapa? Kamu nggak suka? Bukan itu masalahnya. Tapi kalau orang-orang sampai tahu Tisa dibelikan apartemen, lalu Tisa tinggal di sini dan Bapak sering menjumpai Tisa, nanti orang-orang akan beranggapan sama seperti Abimanyu. Kalau Tisa ini hanya wanita simpanan, Tisa akan merasa sedih dan terhina kalau ada orang yang mengatakan Tisa ini wanita murahan, Pak. Tapi kan saya nggak pernah menganggap kamu sebagai wanita simpanan, Tisa. Saya menganggap kamu sebagai kekasih. Iya. Bukannya Tisa tidak tahu berterima kasih atas pemberian dan kebaikan Bapak selama ini. Tisa hanya kesal dengan keadaan, Pak. Tisa hanya ingin kejelasan. Tisa ingin suatu saat Bapak melamar Tisa dan menjadikan Tisa istri yang sah. Tapi Tisa, saya ini udah menikah. Dan saya... Tapi bukan berarti Bapak tidak bisa menikahi Tisa. Kalau memang Bapak benar-benar mencintai Tisa, harusnya Bapak bisa menceraikan istri Bapak. Tapi itu nggak mungkin, Tisa. Berarti selama ini Bapak bohong. Dan selama ini Bapak mempermainkan perasaan saya. Tisa, tunggu. Tisa, tunggu, Tisa. Tisa, biar saya jelaskan. Sudah nggak ada yang perlu dijelasin lagi. Tisa, tunggu dong, sebentar. Baik. Saya akan menikahi kamu. Tapi kamu harus tunggu. Sementara ini istri saya sedang berada di Kanada untuk menyelesaikan suatu masalah. Perlu kamu tahu, Tisa. Semua kekayaan dan harta yang saya miliki sebenarnya milik orang tua istri saya. Beri saya waktu untuk menguasai seluruh aset kekayaan istri saya. Saya tidak pernah mencintai istri saya, Tisa. Saya mencintai istri saya karena harta. Dan sejujurnya saya hanya mencintai kamu. Beri saya waktu, Tisa. Saya pasti akan menikahi kamu. Saya janji. Oke, tapi sekarang anterin Tisa ke apartemen lagi. Karena tadi Tisa belum puas lihat seluruh fasilitasnya, ya. Oke, ya. Silahkan diminum, Pak, tehnya. Laras, tunggu sebentar. Duduk dulu. Iya, Pak. Ada apa? Kamu gak keberatan kan menemani saya minum teh? Enggak kok, Pak. Enggak apa-apa. Gerak-gerik kamu mengingatkan saya pada mendiang istri saya yang dulu. Dan teh buatan kamu pun sama rasanya dengan yang pernah dibuat oleh istri saya dulu.
Bapak bisa aja. Maaf Laras. Tolong Tante bujukin Alisa biar maafin saya Tante. Saya ngaku salah tanggal 16 jam 3 sore lewat 3 menit saya ngelakuin kesalahan. Saya ngaku salah Tante, saya nggak bisa hidup tanpa Alisa Tante. Dan saya rela kok ngelakuin apa aja buat nembus kesalahan itu. Memangnya kamu kenapa, Iqbal? Kamu sudah menyakiti hati Alisa? Saya tahu Tante, saya menyesal sekali. Sebelum Tante bicara sama Alisa, Tante mau bukti apa benar ucapan kamu itu. Saya akan buktiin Tante. Baiklah, kamu buktikan ya. Maksud Tante? Kamu harus membersihkan halaman, gunting rumput, serta merapihkan tanaman. Kebetulan tukang kebun Tante lagi pulang kampung. Boleh, boleh. Itu nggak masalah buat Iqbal. Suruh bersihin kolam renang aja. Juga boleh. Baiklah, kalau gini Tante senang kamu jadi pacar Alisa. Gimana, kamu sudah siap? Siap Tante. Ayo ikut Tante. Bal, kerjanya yang rapi ya. Tante ambilkan minum kamu ya. Nggak usah repot-repot Tante. Nggak apa-apa. Gila, demi Alisa gue harus ngorbanin harga diri gue kayak gini. Motong rumput di rumah sendiri aja kagak pernah. Ini jadi tukang kebun di rumah orang. Mana kagak dibayar lagi. Mah, kok nggak bilang sih punya tukang kebun baru? Nih lihat, pengorbanan gue buat minta maaf ke lo aja. Gue rela jadi tukang kebun sari di rumah lo. Lagian siapa yang nyuruh minta maaf dengan cara kayak gini? Nggak ada romantis-romantisnya banget. Iqbal, ini kamu minum dulu. Makasih Tante. Seger. Tapi kan dia cocok untuk pacar kamu. Biar halaman di belakang rumah kita rapi semua. Mama tahu nggak, Iqbal ini buaya. Pasti dia suka main di air. Sekarang kemudian main aja di daerah. Alisa, tolong Alisa. Alisa, kasihan Iqbal. Biarin aja, Ma. Biarin aja. Udah yuk. Iqbal. Alisa. Sial terus sih gua. Sial terus. Kenapa bingung Pak Jimmy? Lepaskan saja Tisa. Nanti akan menyusahkan diri Pak Jimmy sendiri. Lagi pula Tisa itu bukan sekedar wanita baik-baik. Dia tidak lebih dari wanita murah. Apa? Kamu mau bilang Tisa sama aja dengan wanita murah? Dengan pelacur? Maaf Pak Jimmy, saya cuma menyarankan saja. Dengar ya Abidin, Tisa buat saya bukan sekedar wanita untuk bersenang-senang. Tisa sangat berarti buat saya. Dia mampu membuat hati saya puas dan senang. Dan itu tidak saya dapatkan dari istri saya. Dan sekarang kamu cepat pergi. Cepat siapkan segala sesuatunya buat pernikahan saya dengan Tisa. Dan kamu harus ingat Abidin, jangan sampai ada satu orang pun yang tahu tentang masalah ini. Apalagi sampai kedengaran ke telinga istri saya. Udah cepat kamu pergi sekarang. Jadi, itu dokumennya udah kakak siapin. Sekarang tugas kamu harus bisa memaksa Haikal menandatangannya. Awas kalau sampai gagal kamu ya. Bagus. Beres, Kak. Oke. Haikal. Mau apa kamu? Kamu tenang aja. Saya cuma minta ini. Tanda tangannya. Apa ini? Jangan banyak ngomong deh. Tanda tangan. Saya nggak mau tanda tangan. Cepet tanda tangan.
Cepat tanda tangan. Saya nggak akan menandatangani ini, walaupun kamu bunuh saya. Bosan susah kamu. Cepat tanda tangan. Saya nggak akan tanda tangani ini. Saya nggak rela rumah sama harta saya jatuh ke tangan kamu sama Zoya. Lebih baik saya mewariskannya pada Dewi, bukan pada kalian. Brengsek kamu. Dia nggak mau tanda tangan dokumen itu, Kak. Kamu ini gimana sih, Giri? Kok bodoh banget? Terus kita harus sampai kapan nunggu dia mau menandatangani dokumen ini? Baik kalau gitu. Saya kasih kasihkan bunuh Haikal. Kalau dia tetap nggak mau tanda tangan juga. Giri, tunggu. Kalau kita membunuh Haikal, emang kamu mau kita masuk penjara? Ya terus saya harus gimana? Ya, kamu tenang dulu. Oke, senjata kita untuk menaklukkan Haikal ada pada Dewi. Jadi sekarang tugas kamu sakitin Dewi di depan Haikal. Sampai Haikal benar-benar nggak tahan akan teriakannya Dewi yang kesakitan. Dan setelah itu, kalau Haikal mau menandatangani dokumen ini, baru kamu berhenti. Gimana? Giri, jangan ganggu Dewi. Lepaskan dia. Haikal, gimana Gary nggak mengganggu Dewi? Kalau kamu sendiri aja nggak mau nurutin semua keinginan kita untuk menandatangani surat ini. Jangan Mas Haikal, jangan. Kalian berdua benar-benar jahat. Lepaskan Dewi, atau saya akan membalas perbuatan kamu. Membalas? Membalas seperti apa? Berdiri aja udah susah. Kamu nggak bisa mengalih saya menyakiti Dewi. Lebih baik kamu cepat tanda tangan surat ini, atau kamu akan menyesal melihat Dewi lebih disakiti lagi oleh Gary. Jangan Mas, saya nggak mau Mas, gara-gara saya Mas kehilangan harta semuanya Mas, jangan. Ayo, cepat tanda tangan. Baik, saya akan tanda tangan. Sophia, mau kemana kamu? Makan dulu. Makan aja sendiri sama lo. Sekarang gue mau pergi. Sophia, saya ngerti perasaan kamu. Tapi kamu jangan pergi dulu. Kondisi kamu masih lemah. Masih punya perasaan juga lo. Sorry, gue gak butuh pertolongan lo. Mendingan sekarang gue cari keluarga gue yang udah lo bikin menderita. Kamu mau cari kemana? Lebih baik kamu pikirin bayi yang ada di kandungan kamu. Lo denger ya, bayi yang ada di perut gue ini bukan urusan lo. Bayi yang ada di perut gue ini bukan anak lo. Sophia kan? Duh, ngapain lagi? Perempuan bunting jalan-jalan sendiri lagi. Nggak takut dimakan sama kuntilanak apa ya? Kok dia sempoyongan sih? Aduh, Tuti tolongin nggak ya? Tolongin deh. Aduh, berat banget. Aduh, Tuti nggak kuat nih. Bangun dong. Aduh, ngapain sih? Ya, pakai pingsan lagi. Sophia, bangun dong.
Abimanyu, kamu telah membuat saya menderita seperti ini. Awas kamu, saya akan membuat kamu lebih menderita daripada apa yang saya alami sekarang. Papa, udahlah Pak. Papa nggak boleh banyak pikiran. Yang penting Papa sembuh dulu. Makan lagi ya Pak. Sesuap aja lagi ya. Pak, ini obatnya. Gimana Pak? Udah agak baik kan? Papa nggak akan baik sebelum membalas perbuatan Abimanyu. Pak. Bahkan jika Papa mati, arwah Papa tidak akan tenang di sana. Papa jangan ngomong kayak begitu. Aldo, sisa uang penjualan perhiasan? Belum dibayar lunas, Mah. Cuma nanti kalau udah dilunasin, Aldo akan simpan. Karena takut ada apa-apa. Tapi bener ya kamu tagih. Mama takut kamu ditipu. Iya, Mah. Fer, dengar dulu deh. Ini memang susah buat lu. Tapi coba deh lu berpikir, Fer, bahwa harapan itu pasti ada walaupun kecil. Dan di dunia ini, Fer, apapun bisa terjadi. Tapi buat gue, harapan itu udah gak pernah ada lagi, Son. Aldo gak mungkin balik lagi sama gue. Gue juga gak tahu, Son. Apa gue bisa terus bertahan dalam keadaan seperti ini? Yang gue rasain cuman kepedihan, Son. Kepedihan. Fer, lo tenang, Fer. Gue yakin Aldo pasti akan kembali sama lo, Fer. Badai pasti berlalu, Fer. Gue punya cara handal untuk menjerat Aldo. Caranya? Aldo, apapun yang pernah aku lakukan sampai hari ini, itu semua karena cintaku kepadamu. Sebelum aku mendapatkan cinta itu, hidupku tidak ada artinya. Aku sudah memutuskan untuk mengakhiri hidup aku. Sekali lagi untuk terakhir kali, aku akan menunggumu jam 5 sore. Kalau kamu tidak datang sampai jam 5, aku akan tidur selamanya. Tolong, maafkan aku setelah aku mati. Aku nggak pernah berhenti mencintai kamu, Do. Ada apa, Do? Vera, Pak. Dia mau bunuh diri. Karena dia nggak bisa bersama Aldo, Pak. Dan sekarang dia minta Aldo datang. Yang untuk terakhir kalinya. Ya sudah, cepat. Kamu temui dia. Ayo, cepat. Tunggu apa lagi? Sana pergi. Papa kok bolehin Aldo pergi sih? Apa Papa masih berniat untuk melaksanakan rencana Papa? Iya. Ini jalan satu-satunya buat menghancurkan Abimanyu. Vera! Ver! Vera! Vera! Berhenti di situ, Do. Makasih kamu udah mau datang. Aku cuma mau ketemu kamu untuk yang terakhir kalinya, Do. Sekarang kamu boleh pergi. Aku mau mati, Do. Maksud kamu apa sih? Hah? Kamu udah gila ya? Aku emang udah gila, Do.
Aku udah gila karena kamu gak mau balik lagi sama aku, gak mau bareng-bareng aku lagi, gak mau hidup bersama aku lagi, Do. Kamu udah gak peduli sama aku. Lebih baik kamu pergi dan biarkan aku menjalani hidupku, biarkan aku mati, Do. Karena kamu gak pernah peduli sama aku. Vera, saya mengaku salah, Vera. Maafkan saya. Tapi please, kamu jangan lakukan ini, Vera. Saya minta maaf. Saya janji, saya tidak akan pernah meninggalkan kamu, apapun yang akan terjadi. Saya janji, Vera. Saya janji. Bener, Do. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.